Timnas Australia umumkan venue untuk jamu Timnas Indonesia, stadion bersejarah yang sudah tidak dipakai 8 tahun. Striker Vietnam berikan ancaman kepada Timnas Indonesia. Netizen kritik permainan Timnas Indonesia melawan Myanmar bisa-bisa dibantai oleh Vietnam. Tetap dukung terus Timnas Indonesia. Mari doakan yang terbaik untuk skuad Garuda. Kemenangan Indonesia semalam waktu melawan Timnas Myanmar banyak sekali pro dan kontra, lur ya. Tidak lepas juga dari ancaman striker Vietnam yang setelah melihat permainan Timnas Indonesia U22 di pertandingan semalam, dia mengancam akan menaklukkan Timnas U22 di pertandingan yang akan mendatang, lur. Banyak sekali kritik-kritikan dari fans Timnas Indonesia, bahkan ada yang bilang kemenangan lagi malam adalah kemenangan keberuntungan. Bagaimana berita selanjutnya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Cek itu. Netizen kritik permainan Timnas Indonesia melawan Myanmar bisa-bisa dibantai oleh Vietnam. Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Myanmar, tetapi netizen Indonesia justru merasa khawatir skuad Garuda bakal dibantai oleh Vietnam. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 di Tuwuna Stadium. Tim asuhan Sintayong itu memang meraih kemenangan dalam laga itu. Namun pecinta sepak bola tanah air tentu tidak bisa menepis bahwa penampilan skuad Garuda pada ajang ini kurang memuaskan. Timnas Indonesia pada babak pertama sempat keteteran saat terus ditekan oleh pemain Myanmar. Beberapa kali Hoki Caraka dan Marcelino membuang beberapa peluang. Di babak pertama, Myanmar yang bermain sebagai tim tuan rumah memang menunjukkan perlawanan. Namun semua berubah pada babak kedua saat Sintayong memasukkan pemain langganan timnas senior seperti Asnawi dan juga Strike. Kedua pemain abroad tersebut menunjukkan kualitasnya dan permainan timnas Indonesia berubah lebih rapi lagi. Bahkan salah satu pemain debutan Victor Detan pun ikut memberikan dampak luar biasa untuk tim Merah Putih. Penampilan Timnas Indonesia yang sempat kesulitan menghadapi Myanmar ini langsung menjadi sorotan netizen Indonesia. Kemenangan tipis skuad Garuda atas Myanmar bahkan membuat beberapa netizen menyebut hanya sebuah keberuntungan. Selain itu ada juga yang memulai mengkhawatirkan Timnas Indonesia yang bakal bertemu Vietnam. Hanya keberuntungan saja, harusnya pemain timnas di AFF lebih bisa untuk mengontrol bola. Kasihan Rafael dan juga Marcelino, gregetan lihat kualitas teman-temannya, tulis dari Joey, seorang netizen. Lawan Vietnam auto dibantai 4-0 ini, tulis dari Ray, tambah dari netizen lainnya. Ini kalau melawan Vietnam pasti bisa dibantai, tulis dari Dapple, netizen lainnya menambahkan. Apapun hasil yang bakal didapat oleh Timnas Indonesia di ajang AFF mestinya cukup disyukuri. Mungkin yang tidak bisa diingat dan diterima oleh para fans Timnas Indonesia adalah kita datang menggunakan pemain U22, di mana jelas bahwa pengalaman jauh berbeda. Striker Vietnam berikan ancaman kepada Timnas Indonesia. Striker Timnas Vietnam, Nguyen Tien Linh, menegaskan bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia bakal menjadi momen krusial setelah keberhasilan timnya mengalahkan Laos di laga pembuka Piala AFF 2024. Timnas Vietnam baru saja menyelesaikan pertandingan pembuka melawan tuan rumah Laos pada Senin malam 9 Desember. Tim yang dikenal dengan sebutan The Golden Star Warrior tersebut memulai turnamen dengan gemilang, meraih kemenangan telak dengan skor 4-1. Pertandingan selanjutnya melawan Indonesia diharapkan dapat menjadi tantangan yang menarik bagi Vietnam. Tien Linh, pemain kunci tim, menekankan komitmennya dan timnya untuk meningkatkan performa dalam pertandingan mendatang. Dia mengidentifikasi Timnas Indonesia sebagai lawan yang sangat krusial. Menurutnya pertandingan ini bukan hanya sekedar laga biasa, melainkan merupakan salah satu yang terpenting di dalam grup. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Tien Linh dan rekan-rekannya berharap bisa meraih hasil maksimal dalam pertandingan yang sangat dinanti itu. Saya bertekad untuk tampil lebih baik di laga selanjutnya, terutama saat menghadapi Timnas Indonesia di kandang. Pertandingan melawan Indonesia di kandang akan menjadi penentu bagi salah satu dari dua posisi teratas di Grup B. Seluruh tim bakal memanfaatkan waktu istirahat dengan baik dan melakukan persiapan optimal untuk menghadapi Indonesia, ungkap Tien Linh. Timnas Vietnam dijadwalkan bakal melakoni pertandingan kedua melawan Indonesia 15 Desember. Pertandingan ini bakal berlangsung di Stadion Vietri yang terletak di Phu. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal bertanding melawan Laos di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember. Timnas Vietnam jelas mendapatkan keuntungan tersendiri dari jadwal pertandingan di AFF kali ini. Sebab berkat jumlah peserta grup berisikan 5 tim, maka 12 Desember Timnas Vietnam bakal mendapatkan jadwal libur, yang berarti Timnas Vietnam bisa mengisi stamina lebih banyak dari Indonesia. Iya lur ya, pertandingan lagi malam walaupun Indonesia menang,
Tapi di babak pertama Indonesia sempat keteter juga oleh pemain Myanmar yang berdominan pemain menyerang Lur ya. Beberapa kali gawang Indonesia sendiri mau kebobolan, hampir kebobolan oleh striker-striker dari Myanmar sendiri. Setelah memasuki ronde kedua atau babak kedua, Indonesia baru ada perubahan setelah Coach Sintayong memasukkan Asnawi dan juga Rafael Strijk. Di situ baru mulai terlihat serangan-serangan yang dominan kepada tim Myanmar dari timnas Indonesia. Dan juga di situ beberapa kali Marcelino dan kawan-kawan banyak sekali menyia-nyiakan peluang yang harusnya berbuah gol Lur ya. Ya seperti kita tahu kalau misalnya kita melihat permainan timnas Indonesia lagi malam dibandingkan dengan Vietnam pastilah jauh kalah Lur ya. Soalnya Vietnam memakai tim inti yang benar-benar dia menggopoh ingin sekali memenangkan Piala AFF. Sedangkan Indonesia sendiri hanya ingin menguji kemampuan timnas Indonesia U22 Lur ya. Tidak peraskan kemenangan atau Piala AFF ini Lur ya. Kita lihat aja nanti pertandingan kita waktu melawan Vietnam Lur ya. Walaupun striker Vietnam sendiri mengancam akan membombardir pertahanan dari timnas Indonesia. Kita lanjut Lur. Oke. Terkejutnya Erick Thohir melihat hasil timnas Indonesia di Piala AFF. Ini pesan penting Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir cukup terkejut dengan hasil yang didapat timnas Indonesia di Piala AFF. Seperti kita ketahui, timnas Indonesia di kompetisi Asia Tenggara ini secara mengejutkan menurunkan para pemain muda dengan usia di bawah 22 tahun. Jelas hal itu membuat banyak orang khawatir timnas Indonesia bakal menjadi bulan-bulanan bagi tim lawan karena mereka jelas kalah pengalaman. Namun secara mengejutkan Indonesia mampu memberikan perlawanan. Erick Thohir juga bersyukur atas kemenangan pertama Indonesia pada laga pembuka Grup B. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat untuk dijalani. Apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick Thohir. Awal yang bagus, apalagi timnas di Asian Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di Liga 1. Artinya jam terbang mereka bertambah dengan membela Indonesia, ujar dari Erick Thohir menambahkan. Pengalaman yang luar biasa ya. Berharap timnas Indonesia bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Amin. Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan Myanmar, terutama pada babak pertama. Justru tuan rumah mampu memberikan ancaman. Yang tadi gua bilang Kiper Indonesia Cahya Supriyadi bermain cukup bagus dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang yang mampu menjaga gawang Indonesia untuk tidak kebobolan. Barulah pada babak kedua setelah Sintayong melakukan 3 pergantian pemain, permainan timnas Indonesia kemudian lebih berkembang. Setelah mendapatkan sejumlah peluang, akhirnya pada menit ke-76 Indonesia mampu menjebol gawang Myanmar. Gol ini dicetak dari tendangan Asnawi memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Timnas Australia umumkan venue untuk jamu timnas Indonesia, stadion bersejarah yang sudah tidak dipakai 8 tahun. Federasi Sepak Bola Australia telah mengumumkan venue pertandingan untuk melawan timnas Indonesia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 20 Maret nanti. Pertandingan itu bakal dimainkan di Sydney Football Stadium, Sydney. Sydney Football Stadium merupakan venue bersejarah bagi sepak bola Australia, sebab stadion itu sudah lama tidak dipakai, hampir sekitar 8 tahun. Terakhir kali Australia bermain di Sydney Football Stadium saat menjamu Uni Emirat Arab pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2017. Setelah itu stadion berkapasitas 45.000 penonton itu direnovasi dan kini sudah selesai. CEO Football Australia James Johnson senang dengan kembalinya Socceroos ke Sydney Football Stadium setelah hampir 1 dekade. Dia mengakui bahwa Sydney menjadi kota yang mempunyai momen-momen bersejarah bagi persepak bolaan Australia. Johnson yakin para fans akan menciptakan suasana yang sangat bersejarah di Australia stadium saat menjamu timnas Indonesia nanti. Apalagi stadion ini baru saja direnovasi dan terlihat istimewa. Pertandingan semalam tuh sebenarnya sangatlah seru sebenarnya Lur. Tapi melihat permainan dari timnas Indonesia U22 memang kita di awal ngeri Lur ya, melihatnya banyak sekali peluang yang diciptakan oleh Myanmar sebenarnya. Namun ya Dewi Fortuna belum berpihak pada Myanmar Lur ya, masih mempertahankan pada Indonesia. Mungkin kalau misalnya dengan serangan-serangan Myanmar yang luar biasa itu keuntungan ada di Myanmar, pasti Indonesia akan kalah Lur ya, dengan kecepatan dan passing-passing yang luar biasa dari Myanmar. Tapi ya ada benarnya juga, mungkin lagi malam adalah
malah keberuntungan buat timnas ya, makanya bisa cetak gol 1 gol setelah memasukkan Asnawi dan juga pemain naturalisasi keturunan loh ya. Kita ngeri sebenarnya kalau misalnya tetap memakai pemain-pemain U22 ini saat menjamu dan melawan Vietnam nanti loh. Memang Vietnam kita tahu sangatlah menggebu-gebu sekali ingin memenangkan Piala AFF di 2024 ini, sampai ada pemain naturalisasi dan juga memakai pemain inti yang luar biasa dari Vietnam loh. Tapi ya Indonesia tidak memprioritaskan Piala AFF ini lur, hanya dijadikan ajang uji coba untuk pemain-pemain baru yang akan menjadi penerus tim senior nanti lur ya. Jadi tidak diprioritaskan, mau kalah mau menang mungkin Indonesia ya terserah gitu ya. Tapi kita dukung terus pokoknya pakai bagaimanapun timnas Indonesia kita lur. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Tolong tulis di kolom komentar dan kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.